di mana di masyarakat ya yang saat ini beredar kan, khususnya di tempat saya kan Jawa Timur. Oh, iya, baik. Kental sekali dengan hal-hal yang itu bukan cuma di Jawa Timur saja, bahkan di kota saya, bahkan di lingkup lebih ini lagi rapat lagi, yaitu di lingkungan keluarga pun masih kenal dengan hal-hal seperti itu. Tulisan-tulisan suruh nempelin di dinding, di atas atap, di atas pintu, tulisan-tulisan apa, banyak versi yang berupa simbol-simbol. Oh, banyak ya, dengan satu dua. Rizki yang terbuka, Allah tambahkan bayar sumin haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak sangka tahu-tahu datang ya. Dengan apa? Dengan terapi ruqyah. Kalau seandainya dia semakin memuliakan Quran, insya Allah rezeki akan mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Quran Resonansi bersama saya Firdaus, dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang jarang disadari tapi sangat mempengaruhi hidup kita, tentang hubungan antara ruqyah syariah dan rezeki. Banyak yang mengeluh, saya sudah kerja, sholat, sedekah, tapi kenapa rezeki masih seret? Hidup masih penuh tekanan. Apakah mungkin rezeki seseorang bisa terkunci karena sebab-sebab non-fisik seperti sihir, jin, atau penyakit hati? Untuk itu kita sudah kedatangan narasumber spesial, yaitu Ustadz Hendra Abi Panji, seorang praktisi ruqyah syariah yang sudah meruqyah sejak tahun 2015 dan telah menangani banyak kasus yang menyentuh sisi-sisi terdalam kehidupan umat, termasuk rezeki yang tersumbat karena sebab spiritual. Bersama beliau kita akan bedah tuntas apa yang terjadi di balik rezeki yang mampet, tanda-tanda seseorang sedang tertutup rezekinya secara batin, dan bagaimana ruqyah syariah bisa menjadi solusi yang syar'i, praktis, dan menyentuh. Mari kita sapa pemateri kita hari ini. Assalamualaikum Ustadz Hendra, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa aja nih kesibukan saat ini, Ustadz? Alhamdulillah masih seperti biasa. Jadi ngaji anak-anak, ngajar Quran anak-anak pagi, sore, malam ya. Siangnya konseling Quran ya, konseling Qurani seperti ruqyah ya, dan juga parenting ataupun masalah-masalah ya banyak. Intinya sih konseling Quran. Jadi ngajar di sini, Ustadz ya? Di sini sama di luar juga. Masya Allah, luar biasa. Tadi kan kami menyebutkan kalau antum itu meruqyah ya dari tahun 2015, itu benar, Ustaz? Di tahun 2015 muncul tayangan-tayangan yang ada di televisi swasta ruqyah syariah, di mana di situ saya bertemu dengan guru saya, Allahu yarham, Ustaz Perdana Ahmad. Beliau salah satu guru saya. Baik. Dan juga ada teman kami, Ustaz, dan juga guru kami juga, Ustaz Junaidi, Ustaz Adam Amrullah. Terus Ustadz Faizar yang saat di naik daun ya, ada ya. di beberapa televisi itu kita lihat, saat iya. Disitulah saya kenal yang namanya ruqyah syariah. Dan saya belajar lebih dalam lagi dengan beberapa senior kami. Salah satunya yaitu Ustadz Abu Fakih Al-Lastafi. Oh, baik. Dia tinggal di Bekasi juga. Iya. Kemarin ngisi, Ustadz, di akun kita ini, Ustadz. Mungkin nanti kalau misalkan ketemu kita bisa ngobrol lagi berdua di sini, Ustadz, jadi narasumber. Sering juga beliau halaqah dengan kami. Baik, insyaallah, luar biasa, Ustaz. Ya, alhamdulillah dari situ akhirnya saya lebih fokus mendalami ilmu ruqyah syariah. Karena apa? Alhamdulillah dengan basic kami yang mana guru ngaji, guru Quran, ya bisa saling bersinergi. Baik, oke. Berkaitan. Di situ akhirnya saya pribadi ikut di salah satu komunitas ruqyah syariah yang terbesar di Indonesia, yaitu Quranic Healing International. KHI, Ustaz? KHI itu. Masya Allah, iya. Saya pernah Ustaz, ngeliat jurnal-jurnalnya, Ustaz, itu sangat luar biasa ya. Jadi itu salah satu kenapa sih saya tuh bikin akun ini
untuk membahas tentang bagaimana tentang ruqyah ya, karena saya terinspirasi dari Ki Hai itu Tat. Ya, Quranic Healing Internasional Tat, ya. Dulunya Dulunya Indonesia ya, Indonesia. dulunya Indonesia ya, baik. Kita udah merambah ke luar negeri, ke Malaysia, ke Brunei, bahkan ke mancanegara luar, Amerika pun, Inggris pun juga ada, alhamdulillah. Dan praktisi-praktisi yang di setiap negara itu ada. Jadi kalau misalkan antum nih ada misalkan jamaah atau mungkin ada relasi yang memerlukan, oh ada nih dari Malaysia, teman dari Malaysia perlu penanganan ruqyah, perlu konseling, atau mungkin dari Amerika, insya Allah ya itu ada. Oh, bisa direferensikan Tat. Bisa. Kalau seluruh Indonesia pasti sudah komplit. Kalau Indonesia udah dari dulu semua kota insya Allah ada. Oh, I see. Dan kebetulan untuk VHI Bekasi, saya di posisi nomor 2 ya, sekretaris dari ketua umum. Oh, baik, Masya Allah. Luar biasa. Apa namanya, sebelum tahun 2015 antum meruqyah, ya, itu sebelumnya antum aktivitasnya apa? Kalau boleh tahu, Tat? Iya, aktivitas saya sebelumnya pegawai saja, ya, karyawan. Masya Allah. Saya di teknik ya, dari tahun 2010, saya lulus kuliah 2007, 2006 ya, 2006 nikah di swasta saja, yang sifatnya yang perusahaan-perusahaan swasta saja. Dan akhirnya di tahun 2010 sedikit mendalami di ilmu agama juga, termasuk kumpul dengan teman-teman yang halaqah ya, perkumpulan. Satu vibrasi lah. Betul, di situ kan ada partai dakwah juga ya, salah satu partai dakwah, saya nggak usah jelaskan. Baik, siap. Itu, alhamdulillah di situ pelan-pelan mendalami agama, juga mengingatkan dulu kan juga pernah belajar agama juga di SMP-nya, di pondoknya. Terus akhirnya di tahun 2015, nah di situ ketemu ruqyah syariah. Kalau boleh tahu motivasinya apa nih, Ustaz? Motivasi saya mendalami konseling Qurani ini, ruqyah syariah ini, di mana di masyarakat ya yang saat ini beredar kan, khususnya di tempat saya kan Jawa Timur. Oh, iya, baik. Kental sekali dengan hal-hal yang kayak kejawen, gitu, mistik, gitu ya, sihir-sihir, jin-jin gitu ya. Itu bukan cuma di Jawa Timur saja, bahkan di kota saya, bahkan di lingkup lebih ini lagi, rapat lagi, yaitu di lingkungan keluarga pun masih kenal dengan hal-hal seperti itu. Makanya saya ingin lebih mendalami dan sedikit bisa dibilang dakwah lah. Dakwah pelan-pelan ke orang-orang di sekitar, di masyarakat, dan alhamdulillah saat ini bisa dakwah ke lebih luas lagi. Ya. Masya Allah, mantap. Kan ini Pak Windows, Indonesia Nusantara ini terkenal dengan hal-hal yang tanda kutip ya, karena kekayaan budaya. Sana budayanya luar biasa. Iya. Baik, Ustaz. Nah, tadi kan Ustaz udah menyebutkan ya, maksudnya adalah praktisi ruqyah syariah gitu ya. Nah, jadi berarti kalau misalkan ada yang syariah, pun pasti ada yang tidak syariah, gitu kan? Dan ini kira-kira bisa dijelaskan nggak, Ustaz? Bedanya apa sih antara ruqyah syariah dan yang tidak syariah? Atau disebutnya apa tuh? Syirkiyah atau gimana? Yang tidak syariah gimana gitu, Ustaz? Ada penjelasan nggak? Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, di mana di masyarakat kita kan banyak sekali beredar praktek-praktek ya, praktek-praktek pengobatan atau mungkin alternatif yang mana sifatnya masih dia jauh dari syariat ya, dari syariat Islam. Di mana praktek-praktek tersebut pastinya ya itu dimainkan oleh seorang yang mungkin belum menguasai, memahami ilmu agama. Walaupun ada juga yang dia memahami agama, tetapi masih dicampur adukan. Ya. Makanya di situ kita golongkan jadi ruqyah syariah dan syirkiyah. Jadi kalau ruqyah syariah pastinya ruqyah yang sesuai dengan syariat Islam, yang tidak jauh dari yang namanya Quran dan Sunnah atau Islam. Itu pasti. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan, ya. Pernah sahabat Nabi datang ke Rasulullah. Ditanyalah sama Rasulullah, wahai sahabat mau kemana? Aku mau meruqyah si fulan. Terus Rasulullah menyetop.
nanti dulu, bagaimana rukyahmu? Nah, disitulah akhirnya sahabat tersebut melakukan apa yang nanti akan dirukyah, maksudnya yaitu membaca ayat-ayat rukyah. Nah, yang mana itu pastilah dari Quran. Nah, setelah itu setelah membaca di depan Rasulullah, akhirnya Rasulullah mengizinkan, silahkan kalau begitulah, kalau begitu silahkan merukyah sahabat. Itu. Jadi rukyah syariah itu yang murni diambil dari bacaan-bacaan Quran. Ya, contoh misalkan lagi pusing nih, ada keluhannya, cukup pegang dadanya atau mungkin dengan kepalanya ataupun yang lainnya, bacakan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bacaan pun juga harus zahir ya, harus disuarakan. Karena apa? Kalau misalkan nggak disuarakan, takutnya ya kita nggak tahu apa yang dibacakan. Baik. Jadi komat kami seperti itu nggak boleh. Jadi harus disuarakan. Kan tadi sahabat kan mencontohkan ya, membacakan ayat tersebut dan ditanggapi oleh Rasulullah. Baik. Itu syariahnya. Nah, syirkiyah ini yang luar biasa di masyarakat kita, khususnya di Nusantara ini banyak sekali. Dari dulu sampai saat ini pun masih belum selesai ya, masih terus berkelanjutan. Rukyah syirkiyah itu cirinya seperti apa? Biasanya dia ada syarat-syarat tambahannya. Baik. Oke. Ada syarat-syarat tambahannya dari si pelaku yang menjalankan itu, praktisinya. Contohnya apa Ustaz? Syarat-syaratnya Ustaz? Ini harus tahu nih teman-teman nih. Gitu. Yang sering nih dikasih misalkan kayak tulisan-tulisan suruh nempelin di dinding, di atas atap, di atas pintu, atau mungkin disuruh beli minyak ini. Tulisan apa Ustaz? Misalkan tadi kan antum bilang tulisannya, itu ada tulisan seperti apa? Tulisan Arab kah atau tulisan tangan kejawet Jawa atau bagaimana Ustaz itu? Mungkin nanti bisa dikasih nih Ustaz ya, apa namanya? Contohnya gitu kan. Nanti kalau ada contohnya nanti saya bisa tampilkan ke teman-teman di rumah gitu kan, biar bisa tahu kan. Mungkin next ya saya bawain contoh-contohnya. Baik. Jadi tulisan-tulisan apa banyak versi. Ada yang memang ditulis dengan Arab dan itu memang dari Quran, misalkan Al-Fatihah. Ada juga yang berupa simbol-simbol. Nah, simbol-simbol tersebut simbol-simbol yang biasa dipakai dahulu para penyihir di zaman Fir'aun. Ada bintang, ada bulan, ada simbol-simbol yang nggak jelas di situ. Ditambahin lagi dengan angka-angka Romawi dengan bahasa Arab juga, tulisan-tulisan Arab juga. Nah itu. Ada juga yang dikasih dengan tulisan-tulisan bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Padang dan lain-lain di situ. Baik. Sehingga apa? Di situ artinya nggak jelas. Ya, ada yang menghinakan kalamullah Quran, ada yang nggak jelas artinya apa, ada yang nggak bisa dibaca asal tulis doang gitu. Baik. Nah, sehingga dibungkus dan dipercaya. Nah, ini dipercaya. Sebetulnya tulisan itu bukan tulisan sihir, tapi akadnya tersebut dengan dia mempercayai tulisan tersebut untuk dipajang, ini yang nggak baik, yang nggak boleh dengan sesuai dengan agama. Oh, jadi tulisannya itu nggak ada masalah saatnya. Tulisannya itu tidak akan berpengaruh apa-apa kalau kita tidak mempercayai itu. Berarti permasalahan terbesarnya adalah mempercayai apa yang menjadi subtik tadi itu ya. Iya. Baik. Jadi disitulah ada penyimpangan ya, ada penyimpangan yang telah dia lakukan. Sehingga apa? Sehingga, nah disitulah ada pihak ketiga yang andil, yaitu apa? Yaitu syaitan. Dan ini dijelaskan pula, telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf, sebagaimana Allah sampaikan, wa may ya'zu an dzikri rahmani nukhayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang menyimpang dari ajaranku, nukhayyid lahu syaitan, akan aku adakan syaitan baginya fahuwa lahu qarin, sebagai teman karibnya. Maksudnya bagaimana? Dengan adanya dia mempercayai jimat atau tulisan tersebut, menyimpang nggak menurut Pak Fidos? Menyimpang Pak. Dia mempercayai selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Di situ ada penyimpangan. Sehingga apa? Kata Allah, nukhayyid lahu syaitan. Aku izinkan syaitan untuk masuk ke dalam diri. ini berarti kategori penyimpangannya sangat luar biasa, karena kan itu tauhid kan. Berarti kan penyimpangan tauhid ini dosa yang sangat besar kan. Maksudnya udah syirik. Iya. Dosa yang Allah tidak akan ampuni, ya, kecuali taubatan nasuha. Itu satu. Terus
disuruh beli hewan, ya misalkan ayam hitam atau mungkin kambing atau mungkin yang lainnya untuk disembelih, ya disembelihnya atas nama selain Allah ya, seperti itu. Atau mungkin dikasih jimat ya, yang seringnya dikasih jimat cincin, pusaka, keris dan lain-lain, dan dia menggunakan itu, mempercayakan itu salah satu contohnya juga. Terus ada lagi dikasih minyak, yang mana minyak itu harus dipakai setiap dia mau kerja untuk pelaris ya, untuk wibawa, untuk memikat lawan jenis. Ada banyak seperti minyak-minyak yang kecil-kecil itu. Terus ada lagi dikasih sabuk ya, sabuk biasanya, atau mungkin jubah rompi ya. Untuk apa biasanya yang sering kami jumpai itu untuk tenaga dalam, perlindungan. Dengan memakai sabuk itu, pakai rompi itu, dia aman, dipukul nggak kena ya. Bahkan ada juga yang katanya itu ditebas pedang atau golok nggak mempan. Baik. Seperti itu. Dan masih banyak lagi praktek-praktek syirkiyah yang mengandung kebatilan. Gini Ustaz, ini makin dalam lagi nih kita membahasnya teman-teman. Jadi saya semakin menarik sekali ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Ustaz sebenarnya. Ustaz. Mungkin nanti cukup nggak nih waktunya ya? Karena cuma waktu 1 jam aja nih. Mudah-mudahan cukup ya. Kalau nggak cukup nanti kita lanjut ke session berikutnya Ustaz ya. Bersedia Ustaz ya, diundang lagi Ustaz untuk ngisi. Berkabar dulu ya. Ya bentrok. Ya, jadi gitu Tat, tadi kan Antum sempat nyebut itu ada jimat-jimat yang untuk keberkahan, terus keberlimpahan atau untuk rezeki, rezeki sifatnya pasti uang lah gitu kan. Jadi apakah benar Tat, ruqyah syariah ini bisa membuka keberlimpahan uang tadi gitu atau bagaimana Tat menurut Antum penjelasan ini? Sebetulnya ruqyah untuk rezeki dalam hal untuk menarik rezeki atau mungkin untuk mendatangkan uang atau yang lain itu tidak ada. Tidak ada saat. Tapi ada yang namanya amalan-amalan yang nanti kalau dia lakukan, insya Allah itu akan mendatangkan rezeki. Ya. Seperti itu. Jadi nggak langsung istilahnya seperti ini, maksud saya seperti ini. Misalkan dibacakan ayat Al-Baqarah, Allahu la, salah satunya ayat kursi ya, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum dan seterusnya. Terus gak lama dia dapat rezeki, bukan seperti itu. Baik. Gitu. Jadi maksudnya dia sering amalkan ayat tersebut setiap habis sholatnya, ya diamalkan murni karena Allah Taala ya, karena Allah Taala, sehingga apa? Sehingga insya Allah keberkahan Quran akan dia dapat. Dan keberkahan Quran itu seperti apa? Bisa jadi nikmat Allah turunkan berupa rezeki tersebut. Dia setiap harinya, setiap sholatnya baca Al-Baqarah, baca surat Ar-Rahman, ya penuh pujian kepada Allah. Sehingga apa? Insya Allah akan tambahkan nikmatnya kepadanya. Seperti itu. Pernah nggak Ustaz, Antum meruqyah orang-orang yang rezekinya seret, mampet gitu? Pernah nggak Ustaz? Alhamdulillah beberapa kali sudah pernah kita jumpai, dan dengan izin Allah ya itu banyak ya, dengan 1-2 itu yang ada perubahan yang dialami yang didapatkan oleh klien kami, yaitu berupa rezeki yang terbuka, Allah tambahkan bayar subuhin haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak sangka tahu-tahu datang ya. Dengan apa? Dengan terapi ruqyah itu, sebetulnya bukan dengan terapi ruqyah, dengan mengenalkan ruqyah itu. Jadi bacaan Quran itu nggak semata-mata langsung bisa memberikan dampak ke orang tersebut. Ya. Ada syarat-syaratnya. Apa Syarat-syaratnya bagaimana dia memuliakan Quran tersebut. Baik. Gimana dia mau dapatkan istilahnya rezeki yang bertambah banyak, keberkahan rumah tangga, tetapi dia nggak pernah baca Al-Quran. Ya. Bisa sih bisa ya, karena rezeki kan memang ada porsinya. Bisa sih bisa, tapi kalau seandainya dia semakin memuliakan Quran, insya Allah rezeki akan mengalir. Setiap hari dia membaca tilawahnya Quran, habis sholatnya atau mungkin habis safarnya, nggak cuma habis sholatnya, terus
terus istiqomah dengan Quran, insya Allah keberkahan dari Quran akan turun. Ada beberapa pengalaman teman-teman gitu kan, Iya. yang sering ngobrol sama saya gitu kan. Saya sudah melakukan sholat, saya 5 waktu di masjid, gitu kan. Saya sudah baca Quran setiap hari, gitu kan. Terus saya udah melakukan udah infak segala macam. Tapi kenapa sih saya masih begini-begini aja, ya kan? Mungkin yang ada juga yang sakit, gitu kan, sakitnya nggak sembuh-sembuh, gitu kan. Terus ada juga yang bangkrut terus, nggak susah banget bakal bangkitnya gitu, itu usahanya gitu. Itu kira-kira apa yang terjadi di situ dengan orang-orang itu? Iya. Perlu dipahami juga konteks rezeki itu kan luas. Baik. Rata-rata memang kita ya warga jamaah itu sedikit menyimpulkan rezeki itu dengan sesuatu yang sifatnya materi. Betul nggak? Betul, Ustaz. Sebetulnya konteks rezeki itu dalam agama itu luas sekali. Contohnya nikmat sehat kita, rumah tangga, anak-anak yang pintar-pintar, yang soleh-soleh, istri yang taat kepada kita, ya, waktu yang Allah berikan untuk kita bisa seperti ini ya, kita ngobrol yang sifatnya baik-baik saja, yang sifatnya takarruf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah rezeki, ya. Itu yang perlu dipahami. Jadi rezeki itu sangat luas sekali. Jadi nggak harus dengan uang saja, materi saja, seperti itu. Nah terus tadi gimana yang antum tadi saya tanyakan? Rutinitas tiap hari baca Quran, gitu kan. Nah, tapi ada beberapa orang itu, ya kan, yang dia sudah melakukan itu, Ustaz. Sudah melakukan itu. Ini sholat oke, sudah zikir sudah, terus sampai mungkin infak juga sudah, gitu kan. Baca Quran sudah. Tapi kenapa dia berubah gitu loh kehidupannya, gitu kan. Mungkin rezekinya lapang, tapi dia nggak lapang hatinya, tetap masih sempit gitu. Itu ada apa sih? Kenapa sih apa yang terjadi sama orang seperti ini, Ustaz? Iya. Pertanyaan ini sering saya jumpai setiap kali kami turun ya di jamaah kita konseling. Pertanyaan biasanya disimpulkan dengan begini, Ustaz, kenapa ya saya itu udah doa terus, udah istiqomah terus, bahkan notabene yang kita konseling ini seorang ahlul ilmu, ya, seorang ustaz ya, seorang ustaz, pernah juga kami konseling, seorang santri ya, seseorang yang sudah mendalami ilmu. Kenapa? Saya udah doa terus, saya udah sholat, saya udah zikir yang udah komplit semuanya, Ustaz. Saya udah sedekah juga. Kenapa? Kok belum Allah turunkan rezeki? Kok belum Allah sembuhkan diriku? Kok belum Allah turunkan solusi masalahku? Kenapa? Nah, jadi ada dua hal yang menyebabkan kenapa doa kita ini belum dikabul sama Allah, kenapa hajat kita ini belum dijabah sama Allah. Yang pertama yaitu karena Allah yang mengatur waktunya. Allah yang akan menentukan waktunya. Kapan itu akan dikabulkan sama Allah, kapan itu akan dijabah sama Allah. Baik. Contoh misalkan antum nih, ya Allah kepingin berangkat haji, ya Allah belum dikabul ya. Ya Allah pengen berangkat haji, atau mungkin yang lainnya, haji kan sekarang di negara kita ya agak lama. Itu luar biasa. Atau mungkin ya Allah kepingin rezeki, ya Allah untuk kebutuhan ini, tapi belum Allah kabul. Atau mungkin ya Allah kepingin sembuh, ya Allah dari sakit ini belum dikabul sama Allah. Loh kenapa belum dikabul? Allah yang tentukan waktunya. Nggak bisa kita intervensi. Mungkin bisa jadi besok ya Allah kabulkan doa kita, atau mungkin lusa, atau mungkin bulan depan ya. Allah kepingin tahu proses kita dulu ya. Doa kita ini seberapa kuatnya, seberapa istiqomah terus apa enggak, seperti itu. Seberapa sabar kita, kan Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Ya, jadikan sabar dan sholat sebagai penentu. Jadi jawaban pertama itu Allah tentukan waktunya, yang mana kita nggak bisa ambil di situ. Ya, di situ bisa jadi langsung seketika doa langsung pas tajabna lahu Allah kabulkan, berarti nggak bisa ya. Atau mungkin bisa juga
besok baru dikabulkan, atau lusa, atau mungkin bulan depan. Hanya Allah yang tentukan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua nih, Ustadz, saya sudah sholat, saya sudah istiqomah doa, saya sudah zikir, saya udah apapun, dah sedekah pun sudah saya lakukan, tapi kenapa belum dikabul hajat kita? Ya, doa kita kenapa belum dikabul sama Allah? Itu kenapa? Ya, karena bisa jadi ya, bahasa kita ya, doa kita, hajat kita ini belum bisa nembus ke arsy-Nya Allah, belum bisa sampai ke langitnya. Karena apa? Ada satu tabir penghalang. Tabir penghalang yang menghalangi doa kita. Apa itu? Yaitu dosa-dosa yang belum kita tahu. Masya Allah, luar biasa. Makanya dari itu, dengan kita mendawamkan kalimat istighfarnya, astagfirullah wa atubu ilaih, diperbanyak. Insya Allah ya, bisa jadi dosa-dosa yang mungkin di masa lalu kita yang kita nggak tahu ya, yang kita lupakan ya, dengan kita membacakan istighfar ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim, terserah mau pakai astagfirullah wa atubu ilaih nggak apa-apa, astagfirullahaladzim nggak apa-apa, astagfirullahaladzim la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih nggak apa-apa. Atau mungkin sayyidul istighfarnya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya, nggak apa-apa. Intinya apa? Dawamkan sebanyak-banyaknya kalimat istighfar. Dan insya Allah dengan kita perbanyak istighfar kita, yang tadi ada tabir penghalang tadi, ya Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, ya Allah maha pengasih kepada hambanya. Insya Allah doa kita bisa tembus ke langitnya Allah, ya fastajabna lahu, doa kita akan dikabul sama Allah. Masya Allah. Jadi teman-teman, simpel banget ya, cuma ada dua solusinya Ustaz ya. Yang pertama itu Allah yang menentukan kapan terkabulnya gitu. Jadi teman-teman sebenarnya di sini kita tuh diuji kesabarannya aja sih untuk berdoa gitu Ustaz ya. Jadi benar sih Ustaz, Allah itu selalu mengabulkan doa gitu kan. Insya Allah. Selalu ya Ustaz. Allah malu melihat hambanya meminta. Iya, baik. Terus Jadi sambungan ayat yang tadi apa nih? Yang innallaha ma'as-sabirin. Kata Allah ada lanjutannya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i, ya. Dan kami akan menguji kalian semuanya dengan apa? Dengan ketakutan, dengan kekurangan harta, ya. Dan sampaikanlah kepada orang-orang yang sabar. Ini ujian dari itu. Jadi Allah ingin menguji untuk apa sih? Uji untuk bagaimana sejauh kita, bagaimana kita untuk bisa bersabar, ya. Bagaimana kita untuk bisa lebih ridho dengan ujian Allah, ya. Wa ma asabakum min musibah illa biiznillah, ya. Semuanya atas izin Allah. Baik. Tadi kan yang pertama adalah Allah yang menentukan ya. Allah yang menentukan kapan diijabahnya doa. Terus yang kedua adalah ini yang paling luar biasa, riskan sekali ya. Karena dosa, teman-teman. Jadi dosa ini benar-benar menutup tabir ijabahnya doa. Kalau boleh tahu Ustaz, dosa-dosa apa saja nih Ustaz yang bisa menutup rezeki? Rezeki itu kan waktu kan bilang saja ada rezeki sakit, rezeki sehat. Berarti kan kelawanan sehat adalah sakit ya. Orang yang benar-benar mengharapkan kesembuhan, berarti mungkin ada dosa ya, yang dia lakukan dan belum ditobati. Juga rezeki-rezeki seperti harta, ya kan, ada orang yang bangkrut belum juga bisa naik ke atas, itu mungkin dari dosa. Nah, kira-kira itu dosa-dosa apa Ustaz yang bisa menghalangi? Allah wa'ala bishawab, ya. Makanya di sini kita perbanyak saja untuk kita lebih fokusnya ke muhasabah diri, evaluasi diri. Selama ini sih apa yang telah kita lakukan? Selama ini dosa apa yang kita lakukan? Di metode kami mengkonseling, jadi ada salah satu metode yang biasa saya lakukan, yaitu muhasabah, ya, evaluasi diri, yaitu mengingat semua dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh manusia tersebut, oleh seseorang tersebut. Dosa seperti apa? Baik dosa di masa lampau, di masa lalunya, dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dengan orang-orang di sekitarnya, atau mungkin dosa kesyirikan yang pernah dia lakukan, dosa maksiat, dosa zina, dan dosa-dosa yang lainnya. Sampai terus dosa di masa lalu, sampai berangsur terus sampai dosa-dosa terbarunya. Itu kita mulai tarik dari yang dahulu sampai saat ini, dosa yang baru dia lakukan. Yaitu
bisa dibilang hampir sama kayak merilis juga di masa lalu ada luka batinnya ya, merilis kekecewaannya, trauma-trauma di masa lalu, kesedihannya, sampai dosa terbaru yang telah dilakukan atau mungkin penyimpangan yang telah dia lakukan. Nah, seperti itu. Nah, makanya dengan mengingat seperti itu, terus dia mendawamkan istighfarnya, mentaubati segala apa yang pernah dia lakukan. Seperti itu. Jadi, insya Allah barangkali ada salah satu dosa kita yang kita tidak ingat. Makanya dengan mengingat di masa lalu sampai saat ini, mudah-mudahan ya salah satu dosa itu yang menyebabkan hajat kita nggak dikabul sama Allah, doa kita nggak dikabul sama Allah, itu diampuni sama Allah, sehingga Allah turunkan mukjizatnya, Allah turunkan nikmatnya, Allah kabulkan doanya. Oke. Allah bisa. Berarti tidak ada spesifikasi, Tat. Dosa-dosa apa aja sih yang benar-benar menutup gitu, Tat? Jadi mungkin ada dosa-dosa yang bisa disebutkan, Tat, yang perlu dihindari. Mungkin memang dosa kan ada dosa kecil, ada dosa besar. Terus ada dosa kan ada yang 10 kan, dosa besar 10 kan. Tapi ada spesifiknya itu, Tat, ya kan? Dosa apa sih kan yang harus benar-benar dihindari untuk misalkan menutup rezeki harta misalkan, rezekinya tuh rezeki sehat misalkan, itu ada nggak, Tat, yang spesifiknya, Tat? Salah satunya yaitu dosa bersyukur ya. Jadi selama ini dia kurang bersyukur atas nikmat Allah, banyak keluhan yang dia dihadirkan. Kan kata Allah gini, la in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Janji Allah akan tambahkan pasti, ya kan? Allah janji Allah pasti akan tambahkan nikmatku. Nikmat seperti apa? Nikmat yang sesuai kebutuhan kita saat ini. Mungkin buat antum nih nikmat rezekinya, buat ana nih nikmat anak-anak murid-murid saya pintar-pintar ya. Tapi kembali lagi ya yang antum tadi sampaikan, mungkin rezeki kita ya. Mungkin selama ini kita kurang bersyukur dengan dikasih nikmat Allah yang rezeki yang sedikit, kita kurang bersyukur. Terus kita belum mengapresiasikan rezeki kita ke tempat Allah ya, mungkin dengan sedekahnya, atau mungkin karena apa? Sedekah terbaik kan saat sedekah bukan di saat lapangnya, tapi di saat sempitnya. Nah, disitulah kalau seandainya kita misal nih dapat nih rezeki 1 juta, sisihkan sebagian ya. Berapa persen ya, kalau dalam ini kan 2,5%. Kita keluarkan saja sampai 10% atau 20%. Nah, untuk Allah, insya Allah ya, disitulah magnet rezeki akan mengundang rezeki-rezeki yang lain seperti itu. Jadi intinya perbanyak syukur aja pada Allah, insya Allah Allah pasti akan tambahkan nikmatnya. Baik. Jadi ini Ustaz ya, rasa syukur ini perlu kita tingkatkan ya. Terus dosa-dosa ini apapun dosanya itu bisa nggak, Ustaz? Menutup rezeki kita. Ya rezeki itu kan kalau misalkan saya sebut rezeki berarti kan keseluruhan, Ustaz ya. Ada teman-teman sini yang rezekinya dia berharap tentang kesehatan, ada rezeki yang berharap tentang kekayaan, ada rezeki yang lain-lain lah, beda-beda ya. Apa harapan teman-teman sebagai rezeki di situ kan? Nah, berarti semua dosa itu akan menutup pintu rezeki itu, Tat? Betul. Atau bagaimana, Tat? Penjelasannya, Tat? Jadi yang tadi, semua dosa kita kan nggak tahu spesifik istilahnya ini untuk menutup rezeki. Intinya semua dosa yang pernah kita lakukan kita istighfarin saja. Ya. Dosa sih kan semuanya ya. Kalau memang istilahnya ada spesifik dosa-dosa mungkin kayak misalnya kezaliman kita kepada seseorang sehingga mengakibatkan rezeki kita itu, ya intinya semuanya. Intinya semua dosa yang kita lakukan yang pernah kita lakukan diistighfarin saja. Perbanyak dawamkan istighfar. Itu kalau menurut saya pribadi. Baik. Luar biasa ya teman-temannya. Jadi dari pertama kita bicara sampai saat ini kesimpulannya adalah dosa, Ustaz ya. Iya. Jadi dosa inilah yang sangat luar biasa, sahabat-sahabat, yang akan menutup pintu rezeki kita. Jadi ada ini, Ustaz, berhubung waktu nih udah mulai menyempit, Ustaz, gitu kan. Bisa dikasih ujangan, Ustaz, buat teman-teman di rumah untuk bagaimana menyikapi keadaan-keadaan yang tadi kita sebutkan. Misalkan, kok kenapa saya itu
sudah melakukan hal yang banyak gitu kan, seperti sholat segala macam udah saya lakukan, ibadah-ibadah lainnya, tetapi masih terasa sempit gitu kan. Bisa nggak dikasih wejangan ujung akhir kepada sahabat-sahabat di rumah? Baik. Kita merujuk di Quran ya. Allah menyampaikan bahwasanya di Quran surat Al-Baqarah, Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an ta'rahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, bisa jadi sesuatu yang nggak baik yang kita rasakan saat ini, ya. Contoh misalkan sakitnya, kesempitan rezeki, ya, atau mungkin masalah-masalah rumah tangganya, wa asa an ta'rahu syai'an wa huwa khairul lakum. Justru itu yang terbaik buat kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Justru yang baik, yang mungkin saat ini kita banyak rezeki, yang saat ini kita sehat walafiat, itu justru malah tidak baik. Ya, itu perlu kita pahami. Jadi intinya apa? Apapun yang saat ini kita rasakan, khususnya ujian, musibah, ataupun yang lainnya, yuk sama-sama kita ridho sama Allah. Ingat, seorang muslim dia dikatakan beriman bukan cuma mengimani kepada Allah. Kepada Allah itu udah harga mati, betul nggak? Betul. Udah pasti harga mati, fardhu ain wajib. Seorang muslim dia dikatakan beriman, dia harus mengimani adanya Allah, malaikatnya, nabi rasulnya, kitab sucinya, dan hari akhirnya. Dan yang nggak kalah penting lagi, seorang muslim dia dikatakan beriman, dia harus mengimani adanya qada dan qadar, takdir Allah. Ingat, sejatinya takdir Allah yang Allah berikan itu ke kita, semuanya itu pasti baik, semuanya pasti bagus. Cuman manusia rata-rata kita semuanya nih menggolongkan menjadi dua macam, takdir Allah yang baik dan yang tidak baik. Yang tidak baik, betul kan? Betul kan? Dan rata-rata pasti semua manusia, termasuk saya, antum, maunya yang baik-baik saja. Giliran dikasih sesuatu yang nggak baik, mungkin lagi sempit rezekinya, lagi kurang enak badannya, lagi masalah rumah tangganya, pasti rata-rata yang dihadirkan tuh satu, keluhannya, ya, ketidaksabarannya. Terus termasuk kenapa aku nggak dikabulkan sama Allah, terasa seperti itu ya. Pasti itu. Seperti itu yang dihadirkan. Makanya di sini saya pribadi memberi amalan, atau bukan memberi amalan, sedikit sharing saja. Yuk sama-sama kita husnuzan sama Allah. Kita baik sangka Allah, bahwasanya ujian yang Allah berikan saat ini, apapun itu, pasti baik buat kita. Pasti baik buat kita. Alasannya baik apa? Kan banyak yang nanya. Ustaz, saya yang tadinya kecukupan dengan harta, saat ini saya diuji, nggak punya apa-apa saat ini. Terus Ustaz, saya yang tadinya rumah tangga saya baik ya, romantis, dan saat ini kami lagi diuji, saya lagi diuji, istri kemana, suami kemana, anak kemana, pada pisah semuanya. Terus ada lagi yang tanya, Ustaz, saya sakit berbulan-bulan, berhari-hari, atau mungkin sampai berbulan-bulan, nggak sembuh-sembuh. Kok bisa baik, Ustaz? Nah, kan gitu. Seperti yang tadi, kok bisa baik? Alasan ujian Allah itu baik, kenapa? Nah, yang pertama, satu, bisa jadi Allah siapkan jannahnya. Ingat, untuk menuju jannahnya Allah, nggak cuma dengan sholat saja, nggak cuma dengan tilawahnya, saumnya, sedekahnya. Salah satu yang mengantarkan ke jannahnya Allah yaitu apa? Dia bisa melewati ujian Allah dengan sabar, dengan ikhlas, dengan ridha. Yang kedua, salah satu ujian Allah itu pasti baik. Bisa jadi ini sebagai bentuk kafarat, ya, penggugur dosa-dosa kita. Mungkin di masa lalu banyak dosa yang kita lakukan sehingga saat ini ya banyak ujian yang Allah berikan kepada kita, ya, sempit rezeki, atau mungkin masalah rumah tangga, masalah anak, dan lain-lain. Sehingga apa? Disinilah perbanyak istighfarnya. Yang ketiga, alasan ujian Allah itu pasti baik, bisa jadi Allah akan mengangkat derajat manusia tersebut. Yang mungkin sebelumnya derajatnya di bawah,
terus dia dikasih ujian A, B, C, D, E, F, G, dia ridho, dia ikhlas, setelah itu apa? Allah akan mengangkat derajatnya. Seseorang yang Allah angkat derajatnya, Allah akan memuliakannya di dunia wal akhirat. Dunia dan akhirat. Jadi pesan saya, yuk sama-sama teman-teman semuanya, saudaraku semua yang yang menonton saat ini, yang ada di podcast ini, yuk kita ridho sama Allah, kita husnuzon sama Allah, kita baik sangka sama Allah. Ujian yang Allah berikan kepada kita saat ini, insya Allah pasti baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu Pak Firdaus. Luar biasa ya sahabat-sahabat sekalian ya. Memang harus berprasangka baik, tapi nggak mudah ya Tat ya. Itu butuh latihan teman-teman sekalian. Betul. Benar Tat ya, butuh latihan. Jadi ketika kita dapat masalah satu, ya kita latihan bersabar. Memang nggak mesti langsung jadi sempurna kesabaran kita gitu kan. Kita harus punya proses. Jadi itulah yang makanya kita banyak berteman sama orang-orang soleh seperti Ustaz tadi. Luar biasa gitu. Baik teman-teman, kita sampai di penghujung penghujung waktu nih Ustaz ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan Ustaz Panji dengan materi-materi yang lainnya Ustaz ya. Insyaallah. Karena di sini saya terus terang teman-teman, masih banyak pertanyaan ini yang perlu saya tanya lagi sama beliau ini, banyak nih. Ada namanya luka batin, itu bagaimana sih kan beliau menyikapi? Apa maksudnya luka batin itu korelasinya itu bagaimana gitu dengan tertutup pintu rezeki gitu kan? Itu butuh dibahas itu. Supaya apa? Supaya kita mengerti gitu kan. Kenapa sih pintu rezeki kita tuh tertutup? Nah, ini yang paling penting sekali. Baik, teman-teman sekalian, saya Firdaus dan bersama Ustadz Abi Panji pamit mundur. Semoga podcast ini menjadi wasilah keberkahan untuk kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share ya untuk kemajuan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.